Oke lur, kita kembali lagi di part kedua. Kita mau setting pad yang kita buat yang kemarin. Cara settingnya, untuk cara setting pad tambahan ini ya lur. Ini sudah saya isi. Nanti saya bagikan gimana cara mengisinya ya lur. Oke, cus. Oke, yang pertama-tama kita cari dulu kitnya yang mau kita isi. Untuk contoh, ini saya untuk contohkan saja ya lur. Saya mau buat di sini aja. Ini kan masih kosong. Udah masuk kan ini. Tandanya ini sudah connect atau belum kan? Ini di sini ada indikatornya lur. Itu kan sudah ada lampunya. Indikator. Jadi langkah yang pertama kita tekan ini panah ke bawah, kita arahkan ke wave. Ya ini wave ya lur. Ya, ini kan masih kosong, masih garis miring. Ini tandanya masih kosong. Kita pencet dulu yang mau kita isikan samplingnya. Saya ambil contoh dari sebelah kiri dulu ya lur. Kita pukul terlebih dahulu. Nah, sudah di sini sudah ada jerat gitu kan, udah masuk. Nah, itu kita tekan tombol plus. Nah, lalu kita cari sampling sesuai kebutuhan teman-teman. Mau cari apa? Mau kita isikan suara apa? Contoh di sini, ini hanya untuk contoh saja ya lur. Ini yang sebelah kiri mau saya kasih Pak Jaipong dulu. Ini hanya sekedar contoh untuk teman-teman nanti bisa sesuai selera. Nah, kan sudah masuk tuh suaranya. Kedengeran enggak ya lur? Speakernya jauh ya. Nah, yang penting ini kan sudah masuk toh. Speaker ada di sana ya lur. Oh, ada di sana. Ada di sana. Setelah kita pilih, sudah bunyi. Ketika sudah bunyi, lalu kita oke seperti biasa, seperti kita mapping di pad-pad yang sudah ada ya lur, sama saja kita oke. Untuk sensitivitasnya nanti setelah ini aja lur. Ini hanya contoh satu persatu. Nah, ini masih kosong juga. Sampean isi, sampean semua teman-teman bisa isi sebutuhnya ya, mau di siapa terserah. Tadi saya kasih Pak Jaipong, yang tengah kita kasih apa ya contohnya, kita kasih tung aja, tung. Nah, kita kasih tung seperti itu. Lanjut kita ke yang sebelah kanan. Nah, ini juga masih kosong. Kita seperti langkah yang sebelumnya, kita tekan tombol plus, lalu kita cari. Kita coba suara senar ya lur. Ini hanya cuma contoh aja. Sebelum ke cara men-setting sensitivitasnya, untuk volume juga sama ya lur, seperti pad-pad yang bawaannya sama saja. Misal ini volume yang ini,
kita select bawah, kita atur sesuai keinginan. Yang ini juga sama, tinggal kita pukul aja, nanti sudah masuk. Nah, seperti itu. Sudah, kita oke. Ke cara pengaturan sensitivitasnya ya lur, kita pukul. Sensitivitas itu untuk kita pukul pelan ya, bunyinya pelan, kita pukul keras ya keras, seperti ini. Untuk contoh, biar agak jelas, kita contoh dari pad yang ini ya, semua sama ya lur. Nanti cara settingnya, kita tekan setup, dan kita ke bagian pad. Nah, bagian pad ini kan untuk yang ini sensitivitasnya adalah 10, lalu yang tengah 15, yang sebelah kiri 24. Ini bisa kita atur sesuai selera ya lur. Mentoknya ada di 32. Nah, kita ini kalau sensitivitasnya kita fullkan, ini kita gini akan sudah keras lur. Kita pukul pelan. Kalau buat di sound, kalau buat tanggapan ya lur, sensitivitas segini itu rawan bunyi sendiri ya lur. Soalnya kalau soundnya horeg itu biasanya bergetar ya lur. Nah, ini kan nanti bergetar, nanti jadi bunyi sendiri lur. Jadi saya sarankan idealnya ada di 25, sekitar 20 sampai 25. Atau kalau dirasa kurang, ya itu tergantung sound system yang kita pakai ya nanti lur. Kita sesuaikan saja. Kalau saya sih kalau di panggung nanti saya setting dadaan di sana, manut sound. Kalau soundnya keras ya nggak perlu banyak-banyak sensitivitasnya. Untuk kita ambil contoh segini aja ya lur, ambil contoh ini. Lalu yang ini, nah itu kan 15, bisa kita tambah. Sudah terasa lur. Nah, seperti itu ya lur, semuanya sama. Ini juga 24, mau kita tambah juga bisa. Nah, semakin kecil sensitivitasnya, kita perlu usaha yang sedikit lebih keras untuk memukulnya. Nah, semakin besar semakin kita ringan untuk memukulnya. Seperti itu ya lur. Kalau sudah kita oke, kita tekan kit untuk kembali ke awal. Nah, seperti ini aja lur, sangat mudah, bisa dipraktekkan teman-teman. Untuk skema saya kasih di akhir video aja lur. Skema pemasangan triggernya ini, skema perkabelannya nanti saya kasih di akhir video. Silahkan di screenshot atau ditonton biar lebih paham. Kalau teman-teman masih kebingungan, yang kemarin tutorial yang kemarin masih sedikit kebingungan, mungkin kalau lihat gambar nanti teman-teman bisa praktek sendiri sesuai kreativitasnya masing-masing. Oke lur, cukup segitu saja part 2 kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mau upgrade DTX tapi belum punya uang, biar sama padnya ada 12, bisa pakai cara ini ya lur. Ini cukup pad murah, bisa 12 pad. Sebenarnya bisa tambah lagi, kalau mau ditambah di sini juga boleh. Sesuai kreativitas teman-teman masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.